البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bab berapa ini? 31 ya. Al-babul hadi wassalasun. Bab at-tayammuni fil wudu'i wal ghusl. Bab yang ke-31 dari kitab Shahihul Bukhari adalah bab at-tayammun, yaitu berkanan-kanan, mendahulukan yang kanan di dalam berwudu dan di dalam mencuci. Ini dijelaskan oleh Al-Karmani, boleh ghusl, boleh ghusl, yaitu mandi. Berarti yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah yaitu disunnahkannya mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri di dalam berwudu dan di dalam mandi. Tapi ini tentunya dibatasi untuk anggota-anggota badan yang mungkin dilakukan di situ at-tansif, yaitu dibagi dua. Misalkan apa? Yaitu misalkan ya? Tangan, mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci telapak tangan. Demikian pula mungkin hanya itu kok ya. Adapun kalau untuk wajah, apakah disunahkan mencuci wajah kanan, mencuci wajah kiri? Tentunya tidak. Ini satu kesatuan, masalah wajah merupakan satu kesatuan. Baik. Hukumnya bagaimana? Hukumnya mustahab karena Nabi tidak memerintahkan dengan perintah wajib untuk berkanan-kanan, tetapi perintahnya adalah perintah mustahab, dan inilah pendapat jumhur ulama. Adapun kalau sebagian zahiriyah mengatakan wajib kanan dulu, kanan didahulukan, itu wajib. Yang betul adalah tidak sampai wajib, dia mustahab. Baik, kita baca hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-hadisus sabi' wal wasitun ba'dal mi'ah, 167. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalid an Hafsah binti Sirin rahimahullah an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghusli ibnatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita tentang masalah cara memandikan putrinya, putri Nabi yang wafat itu. Ibda' Nabi mayaminihin, hendaknya kalian memulai dengan bimayaminiha, hendaknya kalian memulai dengan sebelah kanannya. Wa mawadhi'il wudu, memulai dengan yaitu bagian-bagian wuduknya, minha, dari kanan dia, yaitu yang mungkin untuk dibagi antara kanan dan kiri, atau minha, dari jasad putri saya ini, dimulai dengan yang kanan kemudian yang kiri. Baik, hadisnya pendek dan ini nanti akan terulang banyak sekali, terutama dalam Kitabul Janaiz. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad yang banyak dan bab yang banyak dalam Kitabul Janaiz dari hadis Ummi Atiyah ini. Untuk yang di sini pembahasannya masalah berkanan-kanan di dalam wudu. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari guru yang sangat terkenal ini, yaitu Musaddad. Musaddad beliau Abdul Hasan Musaddad bin Musarhad Al-Basri, siqatun katsirul hadis, siqatun mutqin, dan hanya beliau yang memiliki nama yang agak istimewa ini di dalam kutubus sittah, bahkan dalam kutubus tis'ah. Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Memang aneh, gimana itu bapak-bapaknya seakan-akan bersepakat kasih nama yang agak istimewa juga tuh. Tapi hafalannya hebat, sampai gurunya yang terkenal sangat yaitu kalau orang Indonesia bilang killer. Karena kalau murid salah sikit, bahkan guru yang atas salah sikit boleh dihukumi lemah, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Memang beliau sangat teliti dan keras dalam masalah hadis. Itu pun Yahya bin Sa'id memuji murid yang ini, memang murid brilian. Seandainya kami tidak sibuk, kami akan datang ke rumahmu wahai Musaddad untuk kami berikan hadis kepadamu.
Menunjukkan memang ini murid yang sangat hebat. Qala haddatsana Ismail. Baik, Musaddad belajar ke guru banyak, guru beliau hebat-hebat, di antaranya yang tadi Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Amirul Mukminin fil Hadis. Yang sekarang adalah Ismail. Ismail ini beliau Abu Bishr Ismail ibnu Ulayyah. Yaitu apa? Ismail bin Ibrahim. Ulayyah itu nama ibunya. Ibrahim nama ayahnya. Cuma kenapa para muhaddisun sering menggunakan nama Ismail bin Ulayyah? Karena kalau sekedar Ismail bin Ibrahim mungkin banyak orang tak tahu, karena mungkin nama ini banyak kok, Ismail bin Ibrahim. Baik, Ismail bin Ibrahim bin Miqsam Al-Basri, Siqah, Kasirul Hadis, Faqih. Tapi agar orang tidak pening ini Ismail bin Ibrahim siapa, ya sudah dinisbatkan ke ibunya Ismail bin Ulayyah. Walaupun beliau sendiri Ismail ini lebih suka kalau dinisbatkan ke bapak, tapi tak mengapa. Baik. Qala haddatsana Khalid. Khalid ini Abul Munazil, ini termasuk kunyah yang sangat jarang ya. Abu Al-Munazil. Khalid ibnu Mihran Al-Hadza Abul Munazil Al-Basri, siqatun faqih. An Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin ini salah seorang wanita tabi'in yang besar, yang sangat hebat. Bahkan apa? Dia lebih hebat daripada semua saudara-saudara dia, saudara dan saudari. Karena apa? Sirin memiliki anak banyak dan boleh dikatakan semuanya ahli hadis. Ada Muhammad bin Sirin, muridnya Imam siapa itu? Muridnya Abu Hurairah, muridnya Aisyah itu. Muhammad bin Sirin yang sangat terkenal. Ada Nikmah bintu Sirin, ada Al Hasan bin Sirin, ada ini Hafsah bintu Sirin, termasuk murid terbaik Aisyah. Ya, ini Hafsah bintu Sirin, tabi'iyah, kasiratul hadis. Bahkan tabi'in yang termasuk paling jenius siapa itu? Iyas bin Muawiyah mengatakan tidak ada yang lebih saya utamakan dari keluarga itu melebihi Hafsah bintu Sirin. Ditanya bagaimana pandangan Anda tentang Muhammad bin Sirin, Al Hasan bin Sirin dan sebagainya, beliau mengatakan tak, Hafsah tetap nomor satu di keluarga itu. Menunjukkan memang hebat sekali wanita ini. Ini menunjukkan bahwasanya para wanita walaupun memiliki keterbatasan ini dan itu, mereka juga rajin belajar hadis, rajin belajar agama. Kalau belajar dunia itu halal saja kalau ikut batas-batasannya. Tapi sebagaimana dunia, kalau umur kita habis mungkin sudah hilang nama kita, tak lagi dikenang sebagaimana mestinya, dan pahala boleh jadi tidak memiliki pahala jariah. Tapi kalau kita belajar hadis, belajar ilmu agama, kita ajarkan pada anak kita, atau kita ajarkan kepada saudari kita, atau kita ajarkan kepada murid-murid yang lain, maka ini adalah keutamaan yang sangat besar. Kita mati tetap nama kita diabadikan oleh Allah, bukan karena riya ingin dikenal orang, bukan, tapi Allah yang mengekalkan, dan Allah yang akan menjadikan pahala itu terus mengalir. Baik. Nah, ini diantara contoh para wanita di zaman salaf, zaman pendahulu, yang mereka berlomba-lomba tidak mau kalah dengan lelaki dalam belajar agama. Ada juga di zaman dahulu pada abad 600 Hijriah, ada seorang wanita yang hebat juga. Ini sekitar contoh, jelas banyak sekali pendahulu-pendahulu yang solihah. Siapa namanya? Maryam bintu Abdul Qadir, yang menulis hadis banyak sekali, dan juga bahkan menyalin kitab apa itu lughah yang terkenal itu, yang menjadi patokan ulama zaman dulu, yaitu Al-Jauhari. Apa itu kitabnya? As-Sihah. Disalin oleh dia, padahal ada berapa jilid itu, dan tulisannya cantik kata para ulama. Sebagaimana anak baca cerita itu di apa namanya, di majalah Lughah Arabiyah itu. Tulisannya cantik, itu pun setelah menulis itu dengan tulisan tangan, beliau mengatakan, saya minta uzur kalau tulisan saya tidak seberapa cantik, karena saya menulis ini sambil tangan saya yang satu itu menggendong bayi. Saya apa itu? Ya saya apa namanya? Ya saya susui dia sambil saya menulis ilmu. Ini semangat hebat sekali.
Untuk apa? Untuk mengabadikan namanya di dalam apa? Rangkaian para ulama dari kalangan wanita. Baik. Kemudian yang berikutnya an Ummi Atiyah. Ummi Atiyah Al-Ansariyah, namanya Nusaibah. Yang lain mengatakan Nusaibah pakai shin, tak masalah. Pakai sin atau shin insya Allah tidak masalah. Al-Ansariyah ini yang termasuk wanita yang sangat terkenal. Hadisnya boleh dikatakan banyak juga, dan ikut perang bersama Nabi, membawa senjata untuk berperang, membawa, kalau tak salah, membawa pisau kalau di dalam perang menyertai Nabi, dan juga terkenal di dalam masalah hadis-hadis. Dan Ummu Atiyah dari kalangan sahabat ada 3. Ini semua mereka dikatakan sebagai Ahlul Basrah karena Ummu Atiyah juga pindah ke Basrah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini musalsal bil Basriyin, semuanya orang Basrah. Musaddad, Ismail, Khalid, Hafsah bintu Sirin dan Ummu Atiyah semuanya dari kalangan penduduk Basrah, yaitu sebagian pindah ke Basrah. Apa hadisnya? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, kepada para wanita. Maksudnya mereka ini siapa? Dijelaskan oleh kalau harus tenang. Yaitu siapa tadi? Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Karmani rahimahullah dalam Syarah Sahih Bukhari beliau. Maksudnya adalah kepada Ummu Atiyah dan beberapa wanita yang ikut dalam peristiwa itu memandikan putri Nabi. Nah dari sini tahulah kita bahwasanya para wanita lebih berhak untuk memandikan jenazah wanita yang lain melebihi haknya suami. Sebagaimana ini faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah dalam Syarah Sahih Bukhari beliau. Nabi, beliau paling tahu cara memandikan jenazah, beliau Nabi. Tapi tetap tatkala masalah wafatnya putri beliau, maka beliau menyerahkan itu kepada para wanita. Padahal ini wanitanya sudah meninggal, tapi tetap untuk masalah agar tidak timbul fitnah, agar ini dan itu, Nabi memberikan contoh. Kalau Nabi maksum, tetapi yang bukan Nabi tak maksum, maka memberikan contoh. Laki-laki jangan memandikan wanita, yang berhak adalah wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Itu aja. Untuk padahal sudah ini jenazah. Bagaimana kalau sama-sama masih hidup? Maka pintu fitnah lebih wajib untuk ditutup. Fi ghusli benatih, boleh ghusli, boleh ghusl. Maksudnya adalah memandikan. Kata Al-Karmani maksudnya adalah tentang kaifiyat, bagaimana tata caranya. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan beberapa tata cara. Tapi nanti insya Allah kalau umur kita panjang masuk kepada Kitabul Janaiz tentang masalah penyelenggaraan jenazah dalam Sahih Bukhari akan diulang dengan lebih panjang hadisnya. Memandikan putri beliau, siapa putri beliau? Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan ini adalah Ummu Kulsum, tetapi dibantah oleh para ulama yang lain. Mereka mengatakan yang rajih bukan Ummu Kulsum dalam hadis ini, dalam hadis Ummi Atiyah, tetapi dia adalah Zainab. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, terang-terangan Ummu Atiyah mengatakan yaitu ibnatihi Zainab, putri beliau yaitu Zainab, ya. Pemandian itu dimandikan oleh Ummu Atiyah dan lain-lain. Jadi bukan Ummu Kulsum yaitu istri dari Utsman ibn Affan, tapi Zainab istri dari Abdul As ibn Rabi'. Dan inilah yang betul. Walaupun sebagian ulama mengatakan mungkin saja yaitu Ummu Atiyah karena memang beliau itu rajin mengurusi masalah seperti ini, beliau juga ikut dalam 2 proses pemandian itu. Pernah memandikan Ummu Kulsum, pernah juga memandikan Zainab. Maka itu bukan mustahil. Hanya saja kalau dilihat dari sisi sanadnya, yang terkuat adalah riwayat Imam Muslim tentunya, yaitu Zainab, bukan Ummu Kulsum. Kemudian disebutkan di sini Nabi mengatakan ibda'na bimayaminiha. Hendaknya kalian wahai para wanita memulai dengan sebelah kanannya. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah dalam Syarah Sahih Bukhari, menukilkan dari kalam Al-Muhallab
Ini menunjukkan keutamaan kanan di atas yang kiri. Dan dalil banyak sekali dalam Quran. Allah memuji ashabul yamin dan Allah mencela ashabus shimal. Dan juga dalam dalil dari sunnah tentunya banyak sekali tentang apa? Nabi suka dengan berkanan kanan, Nabi mengutamakan tangan kanan dan seterusnya, dan mewajibkan makan dan minum dengan tangan kanan, dan bahwasanya tangan kiri makan atau minum dengan tangan kiri itu adalah gaya syaitan. Dan ini aneh sekali, kaum muslimin tidak ambil berat tentang masalah ini, ikut syaitan dalam masalah makan dan minum dengan tangan kiri. Baik. Berarti apa faedahnya tadi? Keutamaan yang kanan. Baik. Dan juga keutamaan disebutkan di antara faedah hadis ini adalah disunnahkannya mendahulukan yang kanan di dalam berwudu dan di dalam masalah mandi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Baik. Jadi hadis ini di samping menunjukkan keutamaan kanan di atas yang kiri, juga menunjukkan sunnahnya kalau berwudu dan kalau mandi mendahulukan yang kanan apabila memungkinkan untuk dibagi antara kanan dan kiri, bagian-bagian yang memungkinkan. Bagaimana apabila dibalik? Kalau dibalik maka semuanya tetap sah. Jumhur ulama, hampir semua ulama mengatakan tetap sah, tidak wajib diulang lagi. Tapi sunnahnya memang kanan dulu, karena Nabi mencontohkan kanan. Telah kita lewati dalam hadis Humran, juga hadis Utsman, hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid, dan juga hadis siapa lagi, Ibnu Abbas. Nabi berwudu memulai dengan yang kanan. Wa mawadhi'il wudu minha, dan mulailah dengan bagian wudu darinya. Maksudnya sunnah dari mandi, baik itu mandi janabah ataupun mandi Jumat ataupun yang di hadapan kita ini yaitu mandi jenazah, itu mendahulukan wudu. Makruf tentang tata cara mandi janabah. Demikian pula wanita yang mandi haid itu disunnahkan mendahulukan wudu setelah mencuci najis tentunya. Nah, kemudian berwudu dulu, baru kemudian mencuci seluruh anggota badan semuanya, seluruh jasad. Demikian pula masalah mandi jenazah, memandikan jenazah dengan apa? Memulai dengan bagian wudu dulu, bagian anggota-anggota wudu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu tatkala berwudu juga hendaknya memulai dengan yang kanan. Sama saja itu terkait dengan mandi atau tidak. Tatkala berwudu hendaknya memulai dengan yang kanan. Dan inilah yang diinginkan Imam Bukhari untuk dimasukkan dalam Kitabul Wudu, yaitu mulai dengan yang kanan. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya orang yang mati dia tidak mampu mandi sendiri. Sama saja dia wali atau nabi atau apa, mati ya mati. Orang lainlah yang memandikan. Maka ini membantah ucapan orang-orang jahil, tak perlu amar ma'ruf, tak perlu nahi mungkar, tak perlu engkau mengurusi kehidupan saya. Kubur-kubur sendiri. Iya, kubur-kubur sendiri, tapi siapa yang menggali kubur? Orang lain pun. Kalau mandi, kalau sudah jadi jenazah, orang lain juga yang memandikan Anda, orang lain juga yang mengkafani Anda, orang lain juga yang membawa Anda ke pekuburan. Kenapa tak jalan sendiri, mandi sendiri, menyolati diri sendiri? Ternyata masih perlu orang lain. Maka demikian pula tatkala keliru, masih memerlukan adanya nasihat dari orang lain, perbaikan dari orang lain. Dan nasihat itu menunjukkan kasih sayang, menunjukkan rasa cinta, bukan menunjukkan kebencian. Maka hendaknya disyukuri masih ada orang yang ambil berat dengan kita. Seperti misalkan wanita yang mungkin pakai make up tapi tak sadar kalau lipstiknya ternyata salah garis, atau kalau pakai eyeshadow keliru. Mungkin dia tak tahu, tapi ada saudarinya mengingatkan, oh ini terlalu panjang atau terlalu tebal sebagian atau apa. Hendaknya disyukuri bahwasanya masih ada yang berkenan untuk menasehati kita dan tidak membiarkan kita nanti di jalan mungkin ada orang yang gelak tuh karena salah dalam memakai make up. Ini sekedar masalah duniawi. Bagaimana masalah agama, kemungkaran didiamkan. Mestinya orang yang memberikan nasihat itu disyukuri. Baik, tidak ingin kita masuk neraka. Baik, ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.